Apa sih yang bikin comro itu spesial atau berbeda dari makanan Sunda yang lain? Selain rasanya enak, gurih, pedas, dan membuatnya mudah. Bahannya juga mudah dicari gitu. Nah, yang kedua, gimana Comro ngeliatin nilai-nilai kesederhanaan atau keramahan orang Sunda? Karena bahannya lebih mudah dicari, seperti singkong gitu yang ada di kebun, sama oncom, tapi jadi bisa makanan yang enak yang bikin kenyang gitu. Nah, oncom itu kan ada rasa pedasnya nih. Ya, Gimana Ibu menafsirkan filosofi di balik rasa pedas ini? rasa pedas itu sebenarnya comro itu nggak pedas. Pedasnya itu diambil karena pakai cabe gitu. Terus kenapa rasa pedas itu bisa tambah rasa pedas itu bisa diartikan sebagai gairah hidup di budaya Sunda gitu, biar makin semangat kalau makan ada pedas-pedasnya gitu. Yang keempat, apakah ada nilai kebersamaan atau toleransi yang tercermin dari cara bikin atau penyajian dari comro ini? Tentu iya, soalnya kita bisa mengerjakannya bareng-bareng gitu, dan itu menunjukkan kebersamaan kita gitu. Terus rasanya juga macam-macam, seperti gurih dan pedas gitu. Nah, pertanyaan yang terakhir, gimana sih cara kita gitu buat ngelestariin makanan dan budaya Sunda di zaman sekarang? Dengan cara kita terus menanam pohon singkong itu minimal di belakang rumah gitu. Jadi kita tetap bisa bikin comro atau misalkan apa, dan mengenalkan ke anak-anak kita, sehingga makanan khas Sunda seperti comro gitu tetap selalu ada di zaman sekarang ini gitu.
Nah, dari hasil observasi dapat ditemukan bahwa sebenarnya di lingkungan sini, sekitar sini masih banyak orang-orang yang bisa membuat makanan khas Sunda seperti peyem ketan hideng, terus putu, wajit, lepet, terus ada nasi liwet. Nah, tapi makanan-makanan tersebut dibuat bukan untuk hari-hari biasa, tetapi untuk perayaan-perayaan besar seperti syukuran, hajatan, dan masih banyak lagi. Nah, kalau misalkan buat sehari-hari itu biasanya bikinnya kayak cemilan yang ringan, kayak combro, terus batagor, bakso tahu, dan masih banyak lagi. Gimana sih cara kita buat ngenalin makanan khas Sunda kepada anak-anak sekolah dasar gitu ya? Nah, cara ngenalinnya adalah kita bisa ajak mereka untuk membeli jajanan-jajanan seperti surabi, batagor, atau makanan khas Sunda yang lain untuk mengenalkan mereka bahwa ini tuh makanan khas Sunda loh. Terus kita juga bisa ngajak mereka untuk membuat suatu makanan khas Sunda yang bisa dibuat bersama-sama sehingga mereka tuh kenal, sehingga mereka tuh tahu, oh begini prosesnya, oh begini cara membuatnya, dan oh ini ternyata adalah makanan khas Sunda. Kita juga bisa ngeliatin video atau gambar yang merupakan makanan-makanan atau jenis-jenis dari makanan Sunda yang banyak banget. Gimana sih cara kita untuk melestarikan makanan khas Sunda ini? Nah, yang pertama kita bisa mengenalkan makanan-makanan khas Sunda kepada generasi penerus seperti anak-anak sekolah. Untuk dapat mengetahui kalau makanan-makanan khas Sunda itu beragam. Terus kita juga dapat melestarikan, menjaga resep makanan khas Sunda agar tetap sama seperti resep tradisional. Terus kita juga bisa loh untuk mendukung penjual yang menjual gitu makanan-makanan khas Sunda. Entah itu mendukung dengan membelinya ataupun mempromosikannya di sosial media, karena kan sekarang tuh udah zaman teknologi, jadi kita bisa mempromosikan makanan khas Sunda itu kemana-mana dengan teknologi ini, dengan internet, dengan media sosial, seperti itu.